Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada. Kami segenap keluarga besar BPCI School, channel Martono Purang Madiun dan channel Gong Martono mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin atas segala konten dan uploadan kami yang kurang berkenan di hati ini jenengan semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya di hari lebaran tahun 2025 ini. Semoga rezeki jenengan semua diparingi rezeki lancar, sehat sak keluarga, bahagia dan tentrem ayem yang sudah berkeluarga. Dulurku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, semoga saja tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan informasi harga porang lur, kita mohon maaf lama tidak tampil, bukan berarti kami sudah hilang, tapi karena kami tidak merekomendasikan dipanen muda, khususnya porang aja dipanen nom lur. Nek dipanen nom biasanya satu memang ya sekarang harga 11-12 ribu di tingkat sono, terus di tingkat petani antara 7.000 sampai 9.000. Kebetulan di kampung kami 9.000 lur per lebaran H+4 ini. Karena kami pun juga belum melakukan pemanenan karena kami masih sibuk dengan pertanian yang lain. Contohnya kacang hijau ini lur. Karena kita masih di konsen di kacang hijau dan jagung. Karena kita juga menunggu jalannya akses jalan dari lokasi porangan itu ben kadok menak. Ini kacang kita tanam kurang lebih 25 hari yang lalu dengan sistem kita sawur-sawur gitu aja, jadi enggak kita gejikan. Dan ini baru semprot satu kali mulai dari tanam. Dan semoga khusus jenengan untuk bertani tidak fokus di salah satu komoditi saja. Kabeh ya ditandur lur. Dan ini bekas jagung lur, jadi ini galuran jagung, ini bekas jagung. Ketika jagung kita panen terus langsung kita semprot herbisida terus tak sawur ngono. Dan ini baru penyemprotan satu kali, ini jelang menyemprot 2 kali, tapi masih suasana lebaran. Dan kita survei saja karena nek ra didelok kadung tekonggon apa yang dibutuhkan, mungkin ada hamanya, ada ulat ataupun belalang, atau apa cara menanggulanginya kan nggak sama. Jadi untuk dulur porang kalau bisa ditunda dulu, jangan dipanen dulu. Walaupun di awal di tingkat petani sudah 11.000, kemarin puasa itu sekitar 8.000 tingkat petani, terus jelang lebaran ini 9.000, dan kemungkinan hari Sabtu yang akan datang itu sudah mulai pasar porang sudah mulai lancar lagi karena mungkin cuti lebaran sudah selesai. Ini tempat ada banyuku, ketika nyemprot itu nggak bawa air dari rumah karena ini jauh dari sungai. Seperti ini lur keadaannya. Semoga jenengan semua tetap semangat. Dan untuk perkembangan porang tahun ini, alhamdulillah harganya termasuk bagus. Karena tahun lalu di awal itu di kisaran harga 4.000, naik-naik paling notok menjadi 6.000. Kalau ini di awal 11, terus turun lagi ke lama di angka 8.000. Dan nanti kemungkinan
kita sarankan untuk kalau gak kepepet tenanan aja dipanen dhisik. Tunggu sekitar bulan 5 nanti harganya pasti ngene. Kan kualitas pun juga ngene. Kenapa untuk saat sekarang bulan 3 saja sudah mulai podo dipanen? Itu karena pihak pabrik berebut. Dan pabrik berebut barang itu berkah bagi petani. Harga bisa bersaing, ngono lho, Lur. Dulur, ketika sudah porang sudah mulai siap untuk dipanen atau sudah durman asli, itu kualitasnya berbeda dan harganya pun nanti juga akan berbeda dengan ketika dipaksakan, karena mungkin kebutuhan menjelang lebaran kemarin masih banyak akar-akarnya, masih banyak media tanahnya, dipaksa panen akhirnya juga repaksinya tinggi. Bahkan selisih harga antara di rumah produksi yang 11.000 di tingkat petani cuma 8.000. Ada selisih 9, 10, 11, ada selisih 3.000. Tetapi karena para tengkulak itu beli keadaan kotor lah istilahnya, kotor dengan repaksi antara 3 sampai 5. Terus akhirnya mereka membersihkan membersihkan akar dan media tanahnya, terus dimasukkan ke karung waring, karung yang terancang-terancang itu. Terus mereka juga mengandung kesusutan dan juga tenaga kerik. Akhirnya selisih harga itu podo karo adol jagung basah, terus karo tengkulak dikeringkan dijual kering, ngono lho, Lur. Jadi sampean kudu paham, kalau sampean ingin harga tinggi ya kualitas panennya ya harus bagus. Jangan kualitasnya asal-asalan, karena mereka juga sudah ngene payu. Nah, akhirnya kualitas tidak terjaga, pabrik menolak karena mereka juga punya standarisasi, SNI-nya kan duwe kono. Sesuai SOP mereka masing-masing maksudnya. Jadi kita harapkan nanti kalau sudah terang bulan 5 itu kan media tanah sudah, akar sudah enggak ada, media tanah pun minim. Nanti mungkin repaksi bisa cuma 2% atau 3%, dan harganya pun paling selisih dari pabrik itu antara 500 sampai 700 rupiah lah. Kalau itu saya pikir wajar, karena dengan selisih segitu kan biaya operasional bawa ke sana, transport dan sebagainya itu wis umum gitu. Kalau selisih 3.000 ya ndak umum. Tapi kalau kita ambil kata selisihnya 3.000, tidak mempelajari keadaan dijual ke pabrik yang sudah bersih dengan sak waring, dengan keadaan yang dijual petani macam mana, itu ya selisih 3.000, tapi sebenarnya enggak sampai 3.000. Ben podo mlakune, dadi pedagangnya yo jalan, pabrik giling terus, petanine yo mendapatkan harga yang layak. Itu tujuan kita. Harus sama-sama menjaga kualitas porang. Ojo kur menangi dhewe pek penting aku hasil, itu malah tidak bagus. Dan sebagai petani kita juga mengingatkan jangan menjadi petani nakal, ditambah porangnya tambah media-media yang lain. Misalnya tambahi walur, tambahi suwek, tambahi lesiles, terus tambahi pacing, tambahi bonggol pisang, yang jelas-jelas bukan porang. Itu namanya pemalsuan. Besok dosa lho, Lur. Mergo iki jek riyaya hari keempat plus 4. Ya, kudu kita saling memaafkan. Dalam dunia bisnis, dunia marketing pun harus dibiasakan jujur. Kalau porang rata-rata di daerah kami cik ngene iki lho. Porangnya cik ngene iki lho. Masih seperti ini. Porang keadaannya masih seperti ini. Jadi ya sudah ada yang dorman 1 2. Belum total dorman. Kalau total dorman itu seperti yang sudah ditandai ini. Ini total dorman. Ini kataknya sudah diambili ketoke.
Tapi kalau yang seperti ini belum dorman lur, namanya urung dorman. Dan kalau bisa ya aja dipaksakan panen dulu, karena nanti kualitas umbinya juga kurang maksimal, kualitas kataknya belum lepas juga gampang jamurun, gampang busuk. Jadi untuk dulur-dulur kalau ingin informasi tentang porang, wes isi kolom komen. Kita telo persiapan bulan 8 nanti. Telone ngene iki lho, Lur. Siapan dipanen bulan 8 iki telo tes, Lur. Ya campur lah. Enak sing telo enak, enak sing telo ora enak. Wes ngono ya Lur, donga dinunga sekali lagi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga pertemuan ini nggo tombo kangen dan kita bukan berarti meninggalkan porang karena banyak aktivitas bertani yang lain termasuk telo, jagung, kacang tadi dan porang tetap number one. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun.